Dia adalah murid sekolah dasar paling mengesankan yang pernah aku lihat. Pada hari pertama sekolah, dia mengajukan permohonan untuk melompati beberapa tingkat. Dia bahkan menciptakan senjata sihir ini. Sementara teman-temannya baru mulai belajar sihir, dia sudah mahir dalam sihir tingkat lanjut. Sotan adalah seorang programmer biasa dan juga penggemar fanatik Gundam. Dia membeli setiap model baru yang keluar. Suatu hari, saat menyeberang jalan sambil membawa model Gundam baru, dia tertabrak mobil yang melaju dan tewas. Sotan kemudian mendapati dirinya berada di dunia para ksatria dan sihir. Sekarang dia menjadi seorang anak bernama Eru. Suatu hari, ketika keluarganya sedang bepergian dengan kereta, tiba-tiba seekor monster lebah raksasa menghalangi jalan. Kakek segera maju untuk melawan monster itu, dan ibunya mendukung dengan sihir. Monster itu yang terkena sihir terhuyung. Kakek memanfaatkan kesempatan itu dan menebas perut monster tersebut dengan pedangnya, lalu menghabisinya dengan serangan lain. Tepat saat itu, monster yang lebih besar menyerang kereta, merobeknya dengan cakar-cakar tajamnya. Eru menghindari serangan mematikan itu tetapi terjatuh dari kereta yang hancur. Ketika monster itu membuka mulut besarnya, sebuah mantra yang ditembakkan dari kejauhan menghantam kepala monster tersebut. Dengan tak percaya, Eru menyaksikan sebuah mech muncul. Favoritnya dari kehidupan sebelumnya, kini nyata di dunia ini. Mech itu menerjang maju, mengayunkan pedangnya ke monster di dekatnya. Hanya mech yang bisa menghadapi monster besar di dunia ini. Monster itu mengangkat cakarnya yang tajam dan menghantam perisai mech, lalu mencengkeram mech dengan erat dan menekannya ke tanah, mulai membakarnya dengan api. Sang pilot hampir kehilangan nyawanya, tetapi kemudian mech penyihir lain dengan cepat mengumpulkan kekuatan sihir dan melancarkan mantra yang menghantam kepala monster itu. Mech ksatria itu memanfaatkan kesempatan, membalikan monster yang menekannya, dan menusukkan pedang ke jantungnya, menancapkan monster itu ke tanah secara permanen. Eru dengan gembira menepuk robot itu dan belajar dari kakeknya bahwa robot tersebut disebut Silhouette Knight yang digerakkan oleh sihir. Hal ini meninggalkan kesan mendalam pada Eru. Untuk menjadi pilot yang terampil, anak lelaki itu mulai mempelajari berbagai macam sihir dan melatih berbagai teknik pedang dengan gila-gilaan, semua demi mimpinya. Dia juga menemukan bahwa pengaturan elemen-elemen sihir persis seperti pemrograman. 3 tahun berlalu dalam sekejap, dan Eru mencapai usia sekolah. Dia melihat tutorial di depannya yang terasa terlalu sederhana, sehingga dia mengusulkan untuk melompati beberapa tingkat. Tentu saja, guru tidak akan menyetujui ide yang dianggap keterlaluan itu. Untuk berhasil melompati tingkat, dia menemukan seorang master kurcaci untuk membuatkan dia tongkat senjata yang lebih presisi. Pada saat tes kemampuan sihir siswa baru, guru sedang mengevaluasi para siswa satu persatu. Saat itu, Eru mengajukan permintaan. Jika tingkat sihirnya jauh melebihi hasil tes, bisakah dia tidak mempelajari pelajaran dasar dan langsung ke pelajaran lanjutan? Guru menganggapnya terlalu sombong, meskipun kakeknya adalah dekan sekolah. Namun, Eru dengan cepat membuktikan semuanya dengan kekuatannya. Dia mengeluarkan tongkat senjata buatannya sendiri, Armor Piercing Flame Gun. Elemen-elemen sihir segera tersusun di depannya, tongkat senjata itu digerakkan dengan ringan, dan beberapa anak panah sihir muncul. Eru menarik pelatuknya, dan panah-panah sihir itu mengenai target dengan tepat. Lalu dia beralih ke mantra lain, Thunderstorm Blast, sepenuhnya menghancurkan target. Guru tersebut terkejut dengan pertunjukan itu, dan Eru pun mendapatkan keinginannya untuk mulai mempelajari pelajaran lanjutan. Eru pun menjadi terkenal di seluruh sekolah. Namun, ini hanyalah langkah pertama dalam mengejutkan dunia. Sekelompok binatang buas ajaib sedang melarikan diri. Di belakang mereka, sebuah kaki sebesar gunung kecil menghantam tanah dengan berat. Itu milik seekor kura-kura tua, binatang buas tingkat divisi. Selain ukurannya yang besar dan kulitnya yang keras, kura-kura tua itu juga telah menimbulkan masalah setelah berlatih selama 1000 tahun, menghadirkan ancaman mengerikan yang bisa menghancurkan sebuah kerajaan. Para siswa dari Akademi Ksatria sedang berlatih di tepi hutan ketika tiba-tiba sejumlah besar binatang buas ajaib muncul dari kedalaman hutan. Para siswa membentuk barisan pertahanan dan mulai melawan. Tetapi tanpa Silhouette Knight, mereka tidak dapat menahan serangan binatang-binatang itu. Formasi mereka dengan cepat terpencar ketika binatang-binatang mirip kera menerjang mereka. Saat itu, Eru segera datang memberikan bantuan, dan kedua sahabatnya bergabung untuk menghalau binatang-binatang yang mendekat. Tak lama kemudian, pasukan ksatria tiba, dan di hadapan Silhouette Knight yang kuat, binatang-binatang tingkat rendah tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan tewas di bawah serangan sihir yang tepat, sementara krisis untuk sementara teratasi. Benteng manusia telah hancur, berserakan dengan sisa-sisa Silhouette Knight. Binatang buas tingkat divisi itu telah melampaui kemampuan pasukan yang ditempatkan di sana.
Meskipun situasinya putus asa, mereka tidak mundur demi melindungi rumah-rumah di belakang mereka, bertekad untuk bertarung sampai mati. Mata kura-kura tua itu yang berwarna merah darah menatap ke arah tembok kota, dan menyerbu kerajaan itu hanyalah masalah waktu. Atas perintah kapten, semua Silhouette Knight mengangkat tongkat mereka dan melancarkan serangan sihir secara bersamaan. Namun, menyerang kura-kura tua itu sama sekali tidak menimbulkan kerusakan. Itu seperti menggaruk rasa gatal. Seperti sekelompok semut menggigit seekor gajah, Silhouette Knight yang tidak sempat menghindar dihancurkan di bawah kakinya. Meskipun menggunakan seluruh kekuatan mereka nyaris tidak bisa melawan. Kura-kura tua itu menerobos pertahanan dan tiba di hutan tempat para siswa berada. Sekarang hanya Silhouette Knight yang bisa menahan kura-kura tua itu. Untuk membeli waktu agar dapat mundur, mereka melancarkan serangan sihir bersama, menarik perhatian kura-kura tua itu. Melihat kura-kura tua itu bergerak lambat dan tidak bisa melawan balik, sebuah mecha merah melesat melalui hutan. Pilotonya sangat sombong, jelas belum merasakan kerasnya kenyataan hidup dan tidak menyadari betapa mengerikannya binatang buas tingkat divisi mencoba mengalahkan kura-kura tua itu sendirian, mengabaikan perintah kapten. Tak lama kemudian, kura-kura tua itu menghembuskan nafas api, dan pilot yang tidak sempat bereaksi hangus menjadi abu. Dietrich yang menyaksikan pemandangan mengerikan itu, begitu ketakutan hingga berteriak ingin pulang ke ibunya dan melarikan diri dari medan perang, kesombongannya yang sebelumnya telah lenyap. Namun, mecha yang ia kendarai dengan cepat kehabisan tenaga. Dietrich masih mencari-cari alasan untuk melarikan diri ketika Eru kebetulan menemukannya. Dengan sederhana, Eru menjatuhkan seniornya, mengikatnya, dan secara pribadi mengambil alih Silhouette Knight tersebut. Ia mencabut pegangan kontrol dan menggantinya dengan tongkat senjata khusus buatannya. Eru menyerang inti mecha itu, memasukkan formula sihir buatannya sendiri yang telah diprogram, dan secara paksa mengambil alih kendali mecha itu. Model-model kerajaan itu dirancang ratusan tahun yang lalu, tanpa perkembangan atau modifikasi baru. Mecha merah itu bangkit kembali. Eru mengendalikan mecha tersebut untuk bergerak maju, menaiki lereng hanya dalam beberapa langkah. Gerakannya menjadi lebih lincah setelah itu, berlari liar melalui hutan. Dengan lompatan besar, mecha itu dengan mudah melewati rintangan, bahkan menggunakan udara untuk melompat lagi. Tampaknya hanya Eru yang benar-benar dapat memaksimalkan performa mecha tersebut, mencapai kesatuan sempurna antara manusia dan mesin. Akhirnya, ia berhasil mewujudkan mimpinya tentang Gundam. Di medan perang lain, seorang siswa yang mengemudikan Silhouette Knight sedang berjuang keras dalam pertempuran. Bahkan prajurit berpengalaman pun tidak mampu menghadapinya, dan mereka akhirnya mengerti betapa mengerikannya binatang buas tingkat divisi. Saat itu, Eru memasuki medan perang dengan mecha merahnya. Tanpa sepatah kata pun, dia menghunus pedangnya dan menebas kura-kura tua tersebut. Percikan api berhamburan dari benturan yang sengit, tetapi kulit kura-kura tua yang telah hidup ribuan tahun itu terlalu tebal. Maka dia mengincar titik-titik lemahnya. Mengendalikan mecha, Eru melompat tinggi, mengangkat pedangnya yang panjang dan menancapkannya langsung ke mata kura-kura tua tersebut. Kura-kura tua itu kesakitan, menginjak ke arah Eru yang menghindar dengan gesit, bahkan nafas api yang dilepaskannya pun dengan mudah dihindari. Eru berlari cepat di atas punggung kura-kura tua itu, mencari kesempatan untuk menyerang. Sambil menghindari serangan, dia menusukkan pedangnya ke kaki kura-kura tua tersebut. Percikan api berhamburan saat terjadi benturan, tetapi tidak menimbulkan kerusakan apapun. Ternyata, kura-kura tua itu menggunakan sihir penguatan tubuh secara menyeluruh. Tampaknya, pertempuran panjang tak terelakkan. Guncangan hebat itu membangunkan Dietrich, yang ketika melihat kepala kura-kura tua begitu dekat, kembali mengompol karena ketakutan. Eru menghindari serangan lain, maju dengan cepat, dan menebas kaki besar kura-kura tua tersebut. Namun pedangnya malah patah. Eru segera mundur, tepat saat pasukan pendukung tiba di lokasi. Melihat gerakan lincah dari mecha merah itu, mereka benar-benar terkejut, bertanya-tanya apakah benar-benar ada manusia di dalamnya. Komandan segera memerintahkan tembakan perlindungan, memungkinkan mecha merah itu mundur ke posisi yang aman. Tim serangan mecha memanfaatkan kesempatan itu untuk menancapkan pasak penusuk ke tubuh kura-kura tua tersebut. Kura-kura tua itu kesakitan, lalu menundukkan kepalanya dan melepaskan sihir kuat di sekitarnya, membakar pasukan penyerang menjadi abu. Melihat kerugian besar itu, Eru mengendalikan mechanya untuk maju, menusukkan pedangnya ke kaki kura-kura tua tersebut. Ternyata, sihir penguatan tubuhnya juga mulai mendekati batasnya. Pasukan pendukung memanfaatkan kesempatan itu, melancarkan serangan kelompok. Tepat saat Eru hendak memberikan pukulan fatal, mechanya tiba-tiba kehilangan kendali, percikan api berhamburan dari tubuhnya. Ternyata, logam pada mecha itu juga telah mencapai batas kemampuannya.
Karena tidak dapat membunuh kura-kura tua tersebut, semua orang berada dalam bahaya. Eru harus menggunakan dirinya sebagai umpan untuk menarik perhatian kura-kura tua itu. Formasi sihir yang kuat langsung menarik perhatian kura-kura tua tersebut. Kemudian, Sultan menembakkan peluru meriam pneumatik. Mecha itu menggenggam gagang pedang, menggunakan sihir petir, dan melalui saraf mata, arus kuat secara langsung menyerang otak kura-kura tua tersebut. Bahkan binatang buas tingkat divisi yang kuat sekalipun, otaknya hangus menjadi bubur. Dua siluet Knight sedang terlibat dalam pertempuran sengit. Mecha putih tidak berdaya melawan serangan mematikan dari mecha abu-abu. Namun, pada saat itu sebuah insiden terjadi. Berita tentang Eru yang berhasil membunuh kura-kura tua itu sampai ke istana. Raja segera memanggil Eru. Di aula besar, sikap Eru tenang, namun penampilannya sangat halus dan lembut. Raja sangat penasaran. Laporan menyebutkan bahwa Eru adalah seorang anak laki-laki, tetapi ia tampak sehalus seorang gadis. Raja sangat menghargai keberanian Eru dan memutuskan untuk mengabulkan satu permintaannya. Tak terduga, permintaan Eru adalah mempelajari cara membuat tungku konversi sihir, rahasia tertinggi negara yang hanya diketahui oleh keluarga kerajaan. Eru mengungkapkan keinginannya untuk membangun mecha miliknya sendiri dari awal. Ruangan itu seketika menjadi sunyi, dan suasana berubah menjadi dingin. Setelah beberapa saat, Raja tidak dapat menahan tawanya. Meskipun Eru telah mengalahkan kura-kura tua itu, dia belum memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia tersebut. Namun, dia tetap diberi kesempatan. Selama dia dapat membuat kerangka mecha yang disukai oleh Raja, sang Raja akan membagikan rahasia itu kepadanya. Eru, yang dalam kehidupan sebelumnya adalah penggemar Gundam, menganggap membuat kerangka mecha sebagai sesuatu yang sangat mudah. Untuk itu, Eru mengusulkan desain pertamanya. Otot yang terbuat dari serat kristal, dengan memelintir serat tunggal yang rapuh menjadi satu, untuk mempertahankan kontraksi optimal, sehingga menghasilkan kekuatan yang lebih besar. Mecha milik Helvi sedang diperbaiki, dan Eru berjanji untuk memperbaikinya, bahkan membuatnya lebih baik dari sebelumnya. Eru mengusulkan desain kedua, memasang dua lengan tambahan di punggung mecha yang memungkinkan penggunaan ilmu pedang dan sihir secara bersamaan. Hanya dengan menambahkan rumus sihir sederhana, lengan tambahan tersebut dapat beroperasi dengan fleksibel, dan dengan sistem penargetan otomatis yang terpasang, akurasi pun meningkat drastis. Master Kurcaci sangat terkejut, dari mana Eru mendapatkan semua inspirasi ini. Membangun mecha baru memerlukan rekayasa yang kompleks dan berbagai bagian, serta memakan waktu yang sangat lama. Untuk mempercepat pekerjaan, Eru merancang mini mecha, yang keunggulan terbesarnya adalah kesederhanaan dalam produksi, serta kemampuannya melakukan tugas seperti transportasi dan penyelamatan. Dengan cara ini, setelah banyak kegagalan percobaan dan perbaikan, model terbaru dari mecha akhirnya selesai. Hari ini adalah hari uji coba langsung. Mecha baru itu perlahan berdiri, dengan mobilitas dan keseimbangan gravitasi yang sempurna. Berikutnya adalah sorotan utama hari ini, pengujian prajurit sihir. Lengan tambahan terbuka dan berjalan dengan sangat lancar. Fungsi penargetan otomatis diaktifkan, dan peluru sihir menghantam target jauh lebih cepat daripada membidik secara manual. Semua orang begitu senang sampai menangis. Saat itu Kapten dan Dietrich juga membicarakan tentang mecha baru tersebut. Helvi kini memiliki rekan baru yang kuat, dan meskipun keahliannya tidak sebaik Kapten, dia mengajukan tantangan. Maka dimulailah uji coba kemampuan tempur. Tempat latihan dipenuhi penonton, dan ketika bel permulaan berbunyi, mecha putih melakukan serangan pertama. Mecha baru itu tidak menunjukkan kelemahan dan menghadapinya secara langsung. Menggunakan sihir untuk serangan jarak jauh guna menekan lawan, memaksa mecha putih berada dalam posisi bertahan. Mecha baru itu memanfaatkan kesempatan untuk mengayunkan pedangnya, dan mecha putih tidak mampu melawan, sepenuhnya terkejut oleh kekuatan otot baru tersebut. Mecha putih pun kewalahan. Ini jelas akan mengarah pada kekalahan, tetapi Kapten memutuskan untuk mengambil risiko, mengubah semua kekuatan sihir menjadi energi kinetik dan menyerang maju. Daya tembak jarak jauh mecha baru itu terus menekannya, tetapi mecha putih berhasil menangkis setiap tembakan, dan dengan satu serangan terakhir, pedang itu terlempar. Mecha baru itu tidak dapat bereaksi tepat waktu, kehilangan keseimbangan karena didorong oleh mecha putih, yang kemudian melompat tinggi dan memotong lengan tambahan dari mecha baru tersebut. Helvi tidak akan membiarkannya berjalan sesuai rencana. Dia juga memaksimalkan kekuatan sihirnya, menangkap mecha putih dan melemparkannya ke samping, lalu mengangkat pedang panjangnya untuk menyerang. Namun, pada saat itu mecha baru mengalami kecelakaan, akhirnya kehilangan keseimbangannya. Ternyata, kekuatan sihirnya telah habis. Di malam hari, semua orang merayakan hasil uji coba bersama. Tetapi ada seseorang yang diam-diam pergi, membocorkan hasil uji coba mecha baru itu ke negara tetangga. Tanah merah darah itu terus bergetar tanpa henti.
Tiba-tiba, banyak serangga raksasa muncul dari dalam tanah, dan siluet Knight tampak seperti mainan di hadapan mereka. Dan semua ini terjadi karena keputusan seorang adipati. Mecha baru tersebut, meskipun berhasil diproduksi, mengonsumsi terlalu banyak kekuatan sihir, sehingga sulit digunakan dalam pertempuran nyata. Semua orang aktif mencari cara untuk memperbaikinya, tetapi pada akhirnya, yang mereka dapatkan hanyalah sebuah setengah celemek yang tidak hanya sangat jelek, tetapi juga sangat memengaruhi keseimbangan mecha. Eru tidak punya pilihan selain menunda proyek mecha barunya. Pegunungan Obinie membagi benua menjadi bagian timur dan barat. Negara Eru terletak di sebelah timur pegunungan dan merupakan bangsa yang terus-menerus bertarung melawan binatang iblis. Eru memutuskan untuk menciptakan mecha yang dapat digunakan oleh orang biasa, sehingga ia meningkatkan mini mecha. Dibandingkan dengan model lama, fleksibilitasnya telah meningkat secara signifikan. Mecha ini juga dilengkapi dengan senjata yang memanfaatkan kristal otot sintetis. Misil yang dipasang juga cukup kuat, dan fitur yang paling mengesankan adalah kemampuan menembak cepatnya, menjadikannya alat penting untuk digunakan di rumah maupun dalam perjalanan. Mendengar berita tentang evaluasi mecha baru tersebut, sang adipati menjadi sangat tertarik dan mengirimkan Orduk Ksatria Kelinci Merah untuk memberitahukan Eru dan yang lainnya agar mengirimkan mecha baru itu ke wilayah adipati. Maka mereka berangkat di tengah hujan. Di jalur yang dilewati oleh Orduk Ksatria, seseorang yang misterius menaburkan bubuk tak dikenal, tanpa disadari bahwa mereka telah memasuki jebakan. Tanah bergetar, dan tiba-tiba binatang mirip cacing raksasa muncul dari dalam tanah. Ini adalah makhluk iblis yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka menyerang begitu melihat mecha. Binatang bawah tanah ini memang sulit dihadapi, tetapi dengan memperhatikan suara pergerakan mereka, seseorang dapat menentukan lokasi mereka. Eru, dengan waktu yang tepat, melesat tinggi dan mulai melakukan serangan balik dengan tongkat senjatanya, meledakkan kepala cacing raksasa dengan setiap tembakan. Makhluk-makhluk yang tersisa terus mengejar Eru, yang dengan terampil menggerakkan pesawat untuk menghindar dan menggunakan sihir senapan api yang menusuk, langsung meledakkan kepala beberapa cacing raksasa. Orduk Ksatria Kelinci Merah segera bergegas untuk menghabisi mereka. Orduk Ksatria Kelinci Merah memanfaatkan kesempatan itu, menusukkan tombak sihir ke tubuh cacing raja, dan mecha-mecha baru maju untuk menancapkan tongkat sihir ke dalam mulut cacing tersebut, sepenuhnya membunuh makhluk menjijikan itu. Pertempuran berakhir dalam 10 menit. Orang misterius yang menyaksikan kemampuan tempur super ini segera kembali untuk melaporkan kepada atasannya. Mereka berasal dari Ordo Ksatria Taring Tembaga, negara saingan. Melihat rencana mereka gagal, mereka menyusun rencana yang lebih jahat. Sementara itu, pemimpin Ordo Ksatria Kelinci Merah melaporkan situasi mecha baru tersebut kepada sang adipati. Mecha baru ini jauh melampaui mecha yang sedang digunakan saat ini dalam hal kecepatan, kekuatan, dan kemampuan tempur. Sang adipati menyadari potensi peningkatan kekuatan bagi negaranya, memberikan perhatian besar pada mecha tersebut. Dari generasi pertama hingga mecha yang sedang digunakan saat ini, telah berlalu 300 tahun dengan sumber daya yang sangat besar dihabiskan. Eru hanya membutuhkan waktu sebulan, yang tidak diduga oleh sang adipati, karena mecha baru itu hanyalah salah satu dari eksperimen Eru dengan rencana untuk mengembangkan yang lebih kuat lagi. Hal ini membuat sang adipati merasa kewalahan. Saat Eru dan sang adipati mendiskusikan pengembangan lebih lanjut, sekelompok binatang iblis ganas menyerang sebuah desa manusia. Ordo Ksatria Siluet dengan cepat berkumpul dan berangkat untuk memberikan bantuan. Serangan ini adalah bagian dari rencana negara musuh dan menandai awal dari penaklukan benua di masa depan. Seorang anak sekolah yang tidak fokus pada pelajaran biasa, mengembangkan sebuah mecha baru dengan kemampuan tempur luar biasa namun juga menjadi target berbagai kekuatan. Malam itu, musuh menyusup ke benteng. Dengan persenjataan lengkap, mereka menyerang para prajurit yang tidak siap. Mecha baru itu dengan cepat ditemukan, dan pemimpinnya mendesak anak buahnya untuk bertindak cepat, menghancurkan mecha manapun yang tidak bisa dibawa, agar tidak ada yang tersisa untuk musuh. Ledakan itu membangunkan Eru, yang menyadari betapa seriusnya situasi tersebut dan meminta untuk ikut bertempur. Namun sang adipati dengan tegas menolak, karena Eru sekarang dianggap sebagai talenta penting dengan misi penelitian. Para prajurit di dalam benteng dengan cepat membalas serangan, tetapi serangan biasa tidak efektif melawan mecha-mecha tersebut. Mecha baru itu dilengkapi dengan tongkat ganda dan fitur auto-targeting. Dengan satu serangan, mecha itu menghancurkan benteng di tembok kota. Bala bantuan tiba dan melancarkan serangan, terlibat dalam pertempuran sengit dengan para penyusup. Pemimpin musuh tidak ingin memperpanjang pertempuran, memerintahkan bawahannya untuk mencari kesempatan melarikan diri. Kapten Chitu mengendarai mecha andalannya, bergabung dalam pertempuran dan menjatuhkan seorang musuh dengan satu pukulan palu.
Sang kapten mengejar kemenangan, namun musuh berhasil menghindar. Pukulan palu lainnya dilemparkan, tetapi diblokir oleh musuh yang mengendarai mecha baru. Kekuatan lengan mecha baru itu melebihi mecha andalan Haimawoto, sehingga untuk sementara waktu tidak dapat mengalahkan lawan. Misi malam itu adalah menguji mecha baru, dan mereka tidak mampu bertarung dalam perang gesekan. Saat salah satu musuh menahan kapten, musuh lainnya mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan mecha mereka. Tepat ketika musuh mengira mereka aman, mereka menemukan dua mecha mendekat. Mengira itu adalah pasukan penyerang, pemimpin musuh menyerang tanpa berpikir panjang. Kapten dan Dietrich dengan cepat menyadari bahwa mecha merah, setelah dimodifikasi, telah meningkat secara signifikan dalam hal kecepatan, kekuatan, dan kelincahan. Dengan satu tebasan pedang, Dietrich melumpuhkan seorang bawahan musuh. Pada saat itu, kepercayaan diri Dietrich meningkat pesat karena dia dengan mudah menghindari serangan musuh dan langsung memberikan pelajaran kepada mereka. Pemimpin musuh tidak menyangka bahwa dua pelajar itu begitu tangguh dan berbalik untuk melarikan diri, namun dihadang oleh mecha putih. Anak buahnya segera bergegas untuk menahan mecha putih, memberikan kesempatan bagi pemimpin mereka untuk kabur dengan cepat. Untuk membeli waktu bagi pemimpinnya, salah satu mecha musuh menggunakan taktik kamikaze, menangkap mecha merah dan jatuh bersama dari tebing. Selama jatuh, lengan tambahan mecha merah meluncurkan serangan sihir yang sepenuhnya melumpuhkan mecha musuh. Namun, Dietrich masih terlalu muda. Musuh memanfaatkan kelengahannya dan melemparkan granat kilat. Setelah cahaya yang menyilaukan, Dietrich tidak lagi bisa melihat keluar. Pertarungan sengit seperti itu tentu tidak lengkap tanpa kehadiran seorang anak laki-laki yang mengagumkan. Eru mengendarai mini mecha, mendarat di atas mecha musuh. Eru kemudian mengacaukan sistem keseimbangan mecha tersebut dan dengan mudah menumbangkannya. Dia lalu mencari target berikutnya, mengaitkan kabel baja ke mecha lain dan mendarat di atasnya. Tidak ada yang memahami struktur persenjataan belakang lebih baik daripada Eru. Setelah serangan sihir petir yang dahsyat dan mengatur posisi tongkat sihirnya, Eru dengan mudah melakukan salto ke tanah dan dengan tenang berbalik pergi. Musuh yang marah menekan tombol serangan dan tanpa sadar mengunci nasib mereka sendiri. Sementara itu, mecha putih bertarung dengan sengit melawan pemimpin musuh tetapi dikalahkan oleh mecha baru dan dengan cepat dihancurkan. Ketika Dietrich tiba, sang kapten sudah terluka parah dan musuh dengan mecha baru itu sudah melarikan diri. Keesokan harinya, Raja memanggil para siswa yang terlibat dalam pengembangan model mecha baru. Untuk mencegah kejadian serupa, Raja memutuskan untuk membentuk ordo ksatria baru yang dipimpin oleh Eru, yang dinamai Ksatria Phoenix Perak. Kelompok ini kemudian menjadi terkenal di seluruh benua. Mecha selalu mewakili cita-cita romantis pria, dipenuhi dengan nuansa mesin dan kekuatan destruktif. Mecha Centaur, yang memegang tombak, berdiri dengan gagah di lapangan, mengejutkan semua orang. Mecha baru yang ditinggalkan di benteng dikirim ke Institut Penelitian Mecha Nasional. Desainnya yang inovatif membuat para peneliti kagum dan bahkan sulit dianalisis. Direktur bengkel, yang marah pada ketidakmampuan bawahannya dan merasa terlampaui oleh seorang anak muda di depan raja, merasa sangat tidak puas dan menantikan untuk mengalahkan anak itu dalam kompetisi 10 bulan kemudian. Eru dan timnya kembali ke markas mereka, melanjutkan pengembangan mecha yang lebih kuat. Eru memutuskan untuk meninggalkan desain sebelumnya dan sepenuhnya merancang ulang mecha baru. Untuk melindungi hasil penelitian dan pengembangan, Raja mengirimkan 2 skuadron kesatria mecha untuk menjaga kesatria Phoenix Perak dan juga mengirimkan unit intelijen elit untuk menghilangkan mata-mata yang bersembunyi. Kesatria Phoenix Perak mulai membangun mecha yang lebih kuat, dimulai dengan menguji pendorongnya. Dorongan yang kuat itu menakutkan. Selanjutnya, mereka bekerja menghubungkan kabel konduksi dan mengecat eksterior mecha. Model baru akhirnya dirakit sepenuhnya. Eru nyaris tak sabar. Dengan aktivasi dari Eru, kekuatan sihir mulai mengalir ke dalam mecha dan pendorong menyemburkan api. Suara besar terjadi, menghancurkan kaca akademi dan menyebabkan asap tebal membumbung di kejauhan. Mecha baru itu menghilang, meninggalkan parit panjang di tanah. Archid dan yang lainnya dengan cepat berlari untuk memeriksa situasi. Mecha yang dulunya baru kini menjadi tumpukan logam rongsokan. Eru hampir kehilangan nyawanya dalam insiden ini. Ketika ia sadar kembali, Eru segera mengidentifikasi masalahnya. Kekuatan keluaran terlalu besar untuk dapat ditahan oleh mecha. Penting untuk mengubah hubungan antara pola mantra dan keluaran kekuatan. Kembali ke markas, Eru mengusulkan rencana reformasi baru dan memilih pilot baru untuk mecha tersebut, yaitu Archid dan Adeltrud. Model baru ini berbeda dari yang sebelumnya, menggunakan mode operasi 2 orang karena ukurannya yang besar dan konsumsi kekuatan sihir yang tinggi.
yang membutuhkan pemasangan dua konverter kekuatan sihir agar dapat sepenuhnya memanfaatkan kemampuan mecha. Eru juga belajar dari pelajaran sebelumnya dan secara khusus menciptakan sebuah kunci untuk mengaktifkan mecha. Tanpa kunci itu, mecha tidak dapat diaktifkan. Perakitan mecha baru juga memasuki tahap akhir. Kemampuan mengemudi Adeltrud semakin mahir, dan Eru terus-menerus menjelaskan fitur-fitur baru dari mecha tersebut. Sementara itu, Institut Penelitian Nasional juga mempercepat proses perakitan model baru mereka. Kompetisi yang telah lama ditunggu-tunggu antara Direktur Bengkel dan Eru akhirnya semakin mendekat. Mecha Institut memasuki lapangan terlebih dahulu, bergerak dengan rapi dan menghadap raja untuk diperiksa, berbaris dalam satu barisan, dengan para pilot memberi hormat kepada raja dari kokpit mereka. Direktur Bengkel, yang tak mampu menahan kegembiraannya, mulai memuji hasil ciptaannya kepada raja. Selanjutnya giliran Ksatria Phoenix Perak untuk memasuki lapangan. Mecha berbentuk centaur, ditemani oleh dua mesin lainnya, membuat penampilan yang memukau. Daya dorong yang kuat segera meluncurkan mecha itu, terbang dekat dengan tanah seperti roket, melampaui mecha berbentuk centaur yang ada di depan. Pihak lawan dengan cepat mencoba menekan dari jarak jauh. Eru tersenyum ringan dan menghindari serangan itu dengan mudah. Hari ini adalah hari di mana Ksatria Phoenix Perak bersaing melawan Institut Penelitian. Ksatria Phoenix Perak menurunkan 4 mecha, sementara Institut menurunkan 6 mecha baru. Semuanya dikemudikan oleh pengemudi terbaik negara. Kedua tim telah siap. Atas sinyal dari wasit, pertandingan resmi dimulai. Mecha berbentuk centaur, dengan mobilitas terkuat, meluncurkan serangan terlebih dahulu. Lawan segera memisahkan 3 mecha untuk menghadapi serangan itu. Semuanya pilot andal yang benar-benar tak gentar menghadapi bahaya. Kedua pihak saling menyerbu. Eru, tenang dan terkendali, mengaktifkan pendorong jet sihirnya. Semua sistem normal, dan secara manual menggeser langsung ke gigi kelima. Pendorong yang kuat itu terangkat, mengangkat seluruh mecha ke udara, mengejutkan semua orang. Dalam ratusan tahun sejarah, belum pernah ada mecha yang bisa terbang. Dengan cepat melampaui mecha berbentuk centaur, lawan terburu-buru mencoba menekannya dengan tembakan jarak jauh, tetapi Eru dengan mudah menghindarinya dengan manuver strategis. Pihak lawan, yang tidak dapat bereaksi tepat waktu, terlempar keluar dari arena. Eru meraih kemenangan pertama dalam pertandingan ini, yang sangat meningkatkan semangat timnya. Mecha Centaur juga maju dengan tombak di tangan, tetapi lawan menghindari serangannya. Kecepatan mecha Centaur itu sangat cepat, tidak memberi kesempatan pada lawan untuk mengepungnya. Inilah taktik yang telah Eru susun. Tim yang menghadapi mecha Centaur bergerak lebih dulu, dengan 2 pilot senior menahan tekanan meskipun kalah jumlah. Di sisi lain, mecha merah dan mecha putih membentuk formasi taktis. Lawan menggunakan serangan jarak jauh tradisional untuk menekan. Mecha putih telah di-upgrade sepenuhnya, dan serangan sebesar itu tidak mampu menghentikannya. Mecha merah melompat tinggi dan menebas lawan dengan pedangnya. Mecha merah ini dirancang sebagai tipe pejuang, dengan kekuatan dan kecepatan sebagai fitur utamanya, sepenuhnya mengalahkan lawan. Tiba-tiba, perisai mecha putih retak, dan sebuah kabel baja ditembakkan, menancap di perisai lawan. Dengan sedikit kekuatan, ia memaksa lawan untuk dengan sukarela membuang perisainya. Ksatria Phoenix Perak berhasil mendapatkan keunggulan mutlak. Pertandingan kini mencapai puncaknya, dan kedua belah pihak tidak lagi menahan diri. Mecha merah bahkan menghadapi 2 mecha sekaligus tanpa menunjukkan sedikit pun kelemahan, membuat lawan kehilangan semangat bertarung. Mecha putih berhasil menahan tebasan pedang lawan, tetapi membuat kesalahan. Lawan dengan cepat bereaksi dan menyerang tubuh mecha tersebut. Mecha Centaur juga menemukan kesempatan untuk menyerang. Lawan, yang tidak berani membiarkannya mendekat, mencoba menekannya dengan serangan jarak jauh yang cepat. Menggunakan mobilitasnya, mecha Centaur menghindari semua serangan dengan gerakan melengkung, lalu melompat tinggi dan menjatuhkan lawan dengan tendangan. Pertandingan memasuki momen kritis, dengan kedua belah pihak kehabisan kekuatan sihir, yang menyebabkan kebuntuan dalam kekuatan tempur. Lawan masih memiliki 1 mecha, yang mempertahankan kekuatan tempurnya. Semua orang tampaknya telah melupakan Eru di lapangan. Sekaranglah saatnya dia bersinar. Dengan gerakan yang gesit, ia menghindari semua serangan dan memberikan tendangan dari atas, langsung mengenai lawan. Kedua belah pihak bertarung dengan spektakuler. Raja menyatakan pertandingan tersebut sebagai hasil imbang, tetapi masalah bagi Eru baru saja dimulai. Dia telah menarik perhatian seseorang yang aneh. Kisah ini kembali ke sebulan sebelumnya, pada tahun 1280. Ambrosius Tafo mengumumkan pengunduran dirinya, memiliki banyak waktu pribadi. Dia memanggil Eru, berharap dia dapat membuatkan sebuah mecha untuk bersenang-senang melawan monster sihir. Pangeran telah lama mengagumi mecha buatan Eru, dan ini adalah kesempatan yang tidak akan dia lewatkan.
Eru, sebagai penggemar mecha, hanya perlu diberitahu tentang persyaratannya. Pangeran Jadi, yang memang merupakan cucu Ambrosius Tafo, hanya memiliki satu permintaan untuk mecha tersebut, kekuatan. Kembali ke markas, Eru mulai membangun mecha custom kerajaan. Pekerjaan perakitan berjalan lancar, dan mesin pengangkut sihir sangat meningkatkan efisiensi kerja. Mecha custom kerajaan, yaitu singa emas dan harimau perak, akhirnya selesai. Eru, penggemar mecha, berhasil menghadirkan kekuatan, pertahanan dan mobilitas yang luar biasa, yang merupakan puncak dari desain mecha dan sangat memuaskan mereka. Namun, keduanya memilih singa emas pada waktu yang sama. Keluarga Ambrosius Tafo benar-benar menghargai kekuatan di atas segalanya. Pangeran mengangkat pedang besarnya dan meluncurkan serangan pertama. Ambrosius Tafo juga mengangkat tombaknya untuk menghadapi pertempuran. Serangan pangeran tampak terlalu tergesa-gesa dan Ambrosius Tafo melihat celah, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk mendorongnya mundur. Ambrosius Tafo menguasai tombaknya dengan mahir, menunjukkan bahwa dia pasti pernah menjadi kesatria tempur kelas atas di masa mudanya. Pangeran merasakan tekanan, karena sikap bertarung Ambrosius Tafo benar-benar sempurna. Tidak menemukan kelemahan, pangeran menyerbu lagi. Ambrosius Tafo memperhatikan serangan pangeran yang terlalu bernafsu hingga menyebabkan ketidakstabilan dalam pijakannya, menancapkan tombaknya ke bawah. Tiba-tiba Yuzi melesat ke udara. Ketika dia mengira bahwa dirinya pasti akan menang, ternyata pengalaman tetap menjadi penentu. Ambrosius Tafo melemparkan tombaknya, meraih mecha pangeran, dan melakukan lemparan sempurna di atas bahu. Pangeran dengan cerdik menggunakan daya tolak sihir untuk menghindari krisis dengan terampil. Ambrosius Tafo menghela napas lega, merasa senang bahwa ada penerus yang layak. Pangeran yang marah meluncurkan serangan sengit, memotong tombak Ambrosius Tafo menjadi dua, dan memenangkan duel tersebut. Singa emas akhirnya menjadi milik pangeran. Sebenarnya, selain dari penampilan mereka, harimau perak memiliki kemampuan yang persis sama. Pertarungan ini, menang atau kalah, adalah pengalaman berharga yang ingin diberikan Ambrosius Tafo kepada sang pangeran. Di hadapan gerombolan besar binatang sihir, bahkan kesatria baja tampak begitu rapuh. Binatang sihir besar terus menyerang dari jarak jauh, sementara binatang kecil sudah berhasil menembus platform pertahanan. Dengan cepat menguasai sebuah mecha, menembus pertahanan hanya masalah waktu. Raja baru secara pribadi memimpin serangan, berdiskusi dengan semua orang tentang bagaimana menghadapi krisis ini. Binatang sihir tipe cangkang adalah makhluk sosial, mirip dengan semut dan lebah, dibesarkan dan dikendalikan oleh ratu dalam gerombolan. Saat gerombolan itu maju, ada sebuah tempat yang tak dapat diganggu-gugat di kerajaan, dikenal sebagai Alheimer, yang berita tentangnya telah dikirimkan kembali ke ibu kota. Ambrosius Tafo segera memanggil kesatria Phoenix Perak, karena gerombolan itu bergerak menuju Alheimer, tempat kelahiran tungku konversi sihir. Tungku konversi sihir menyerap medium di udara dan mengubahnya menjadi sihir, bertindak sebagai jantung dari mecha. Jika dihancurkan oleh binatang sihir, maka produksi mecha tidak akan mungkin dilakukan lagi. Eru, yang telah bereinkarnasi ke dunia mecha, tidak akan pernah membiarkan tempat ini dihancurkan. Dia mengerahkan seluruh pasukan kesatria untuk memusnahkan gerombolan itu, guna memberi waktu bagi rekan-rekan Arnis untuk memperkuat pertahanan. Kesatria tempur siap mempertaruhkan nyawa mereka. Pada saat itu, awan debu naik di kejauhan. Ketika mecha manusia yang menarik beberapa kereta perang bergegas untuk memberikan bantuan. Kesatria Phoenix Perak telah tiba untuk bertempur, memotong jalan lurus melalui gerombolan binatang sihir. Dalam sekejap, pertempuran menjadi semakin intens. Pria ini, yang memuja kekuatan, hampir tak sabar menunggu. Ini adalah pertempuran pertama Singa Emas. Singa Emas siap untuk mengerahkan kekuatan penuhnya, yang membawa kesenangan luar biasa bagi pria itu. Namun, detik berikutnya, dia menyadari biayanya. Singa Emas terhuyung. Ambrosius Tafo mengirim Eru untuk menemukan ratu gerombolan, sementara yang lain diserahkan kepada mereka. Skuadron kedua yang dipimpin oleh Dietrich menyaksikan mecha merah yang telah ditingkatkan, kini dilengkapi dengan pendorong sihir yang terpasang di bahu, memberinya kemampuan untuk terbang. Mobilitas mereka sangat meningkat, dan penggunaan pedang ganda juga meningkatkan efektivitas tempur mereka. Sementara itu, mecha lainnya ditingkatkan ke tingkat yang benar-benar baru, dilengkapi dengan perisai ganda dan kekuatan tembak yang luar biasa, menjadikannya kekuatan yang menakutkan. Skuadron mecha manusia berubah menjadi pencabut nyawa bagi binatang sihir. Eru, yang mencari ratu gerombolan, mengaktifkan peralatan khusus pada kereta perang, secara tidak sengaja menghancurkan gelombang binatang sihir bersamanya. Peralatan tambahan baru ini sangat kuat karena dilengkapi dengan tungku konversi sihir ganda dan mecha kuda dua penunggang yang sangat gesit ini bagaikan kapal induk darat. Tiba-tiba, sebuah cakar besar turun dari langit. Mecha manusia dengan cepat menghindar.
Monster berkaki panjang di depan mereka adalah Ratu Cangkang, sebuah binatang sihir yang setara dengan kura-kura tua. Eru segera memerintahkan serangan. Kaki sang ratu sangat kuat, serangan biasa tidak memberikan efek. Eru segera menargetkan titik lemah sang ratu, dengan kereta perang mengitari ratu tersebut, menyerang dalam rotasi 360 derajat. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menusuk perutnya. Ratu yang terluka mengamuk, mengejar kereta perang dengan kecepatan tinggi, bahkan melampaui kecepatan armor mecha manusia. Dalam situasi krisis yang ekstrem seperti itu, biasanya tokoh utama akan turun tangan secara langsung untuk mengatasi krisis tersebut. Eru menggunakan batang kayu yang patah, melompat ke udara, di mana meriam sihirnya mulai mengeluarkan kekuatan, menghancurkan kaki panjang sang ratu, membuatnya jatuh dengan keras ke tanah. Eru kemudian mengambil pedang besar dari kereta perang, membungkusnya dengan cukup banyak kawat logam, lalu melemparkan pedang besar itu hingga tertancap di dahi sang ratu. Eru segera mengaktifkan sihir petir, dan saat sihir itu terus mengalir, otak Ratu Cangkang setingkat divisi itu tersengat listrik hingga menjadi bubur, yang secara efektif membunuhnya. Hari itu, Ambrosius Tafo memanggil Eru sendirian. Eru, dengan berbagai prestasi militer dan telah mengembangkan banyak mecha baru, adalah talenta yang tak ternilai bagi kerajaan. Mengikuti perjanjian mereka sebelumnya, Ambrosius Tafo berjanji untuk mengajarinya cara membuat tungku konversi sihir. Eru menahan kegembiraannya, ingin segera mempelajari metode pembuatan itu, jadi dia naik kereta kuda menuju Alheimer. Seorang penjaga di kereta mengungkapkan identitas aslinya kepadanya. Mereka adalah keturunan dari para penyembunyi, dengan umur rata-rata 500 tahun, mewarisi sihir dan teknologi. Saat melewati sebuah terowongan gelap, Eru terpesona ketika mereka tiba di dunia yang seolah-olah dari mimpi, di mana rumah-rumah berbentuk buah tergantung dari struktur besar yang kokoh seperti menara. Penjaga itu membawa mereka untuk bertemu dengan para tetua. Karena Eru telah melindungi Alheimer, sang tetua setuju untuk mengajarinya metode pembuatan tungku konversi. Prinsip dari tungku konversi adalah menyerap elemen-elemen sihir dan mengubahnya menjadi kekuatan. Metode pembuatannya juga sangat sederhana, yaitu menggunakan darah yang disiapkan secara khusus, yang diukir pada tungku konversi sihir dan disebut nyanyian kehidupan oleh para penyembunyi. Mantra ini sangat besar, membutuhkan mithril dengan kepadatan tinggi sebagai penyangga. Kekerasan mithril membuat bahkan dwarf pun kesulitan mengolahnya, tetapi di tangan para penyembunyi, mereka bisa mengubah bentuknya dengan bebas. Ternyata seperti binatang sihir, para penyembunyi juga menggunakan kristal katalis sihir. Itulah sebabnya orang luar tidak dapat membuat tungku konversi. Kekuatan dari tungku konversi terkait dengan ukuran kristal katalis binatang sihir. Semakin kuat binatang sihir, semakin besar kristal medium spiritualnya, dan semakin tinggi daya keluaran yang dihasilkan. Tungku konversi yang diproduksi massal dibuat dari kristal katalis yang ditambang dari pegunungan. Pada titik ini, Eru sudah mengetahui cara membuatnya. Dia hanya kekurangan kristal katalis yang kuat, dan Ambrosius Tafo tentu saja segera mengerti dan menyetujui permintaannya. Untuk menguasai lebih banyak pengetahuan tentang tungku konversi, Eru tinggal di Alheimer. Dia mulai belajar dengan tekun, meninjau sejumlah besar bahan dan mengamati proses pembuatan para penyembunyi. Eru menunjukkan bakat yang luar biasa, menguasai semua trik hanya dalam waktu 3 bulan. Setelah kembali ke ibu kota kerajaan, dia segera mengembangkan Gundam impiannya, mendelegasikan perakitan bagian-bagian kepada bawahannya, sementara dia sendiri membuat tungku konversi sihir. Akhirnya, inti dari mecha itu selesai, dan Gundam tersebut memasuki tahap akhir perakitan. Saat pemasangan berbagai bagian selesai, Spotted Dove secara resmi terbangun. Tiba-tiba, puluhan kapal udara muncul di langit, lalu mengaktifkan mode penurunan udara, dan kekuatan tempur dari mecha hitam itu langsung menghancurkan pihak lawan. Kerajaan Barat Zaludek yang telah lama merencanakan ini telah mengumpulkan sejumlah besar ksatria mecha dan meluncurkan serangan terhadap negara-negara sekitarnya. Aliansi negara-negara barat dihancurkan dalam waktu sebulan, dan mereka telah memasuki perbatasan kerajaan Kushpercha, di mana para ksatria mulai bertarung secara langsung. Mecha Kushpercha, seperti orang-orangan jerami, tidak mampu melawan dan langsung dihancurkan. Ini adalah unit mecha terbaru dari Zaludek, yaitu Ksatria Gelap Tiranto. Ksatria Tiranto mengepung 3 benteng, tetapi tidak melancarkan serangan sengit seperti sebelumnya. Hal ini memberi Raja Kushpercha harapan, yang kemudian memutuskan untuk memusatkan seluruh kekuatan militer di 3 benteng, percaya bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk membalikan keadaan. Namun, semua tindakan mereka sedang diawasi oleh musuh, yang merupakan bagian dari strategi musuh untuk memancing harimau keluar dari sarangnya. Pangeran kedua Zaludek yang bertanggung jawab atas operasi ini. Malam ini, dia akan menginap di Kastil Kushpercha.
Kapal udara mulai menurunkan kesatria Tiranto melalui airdrop. Setelah mendarat, mereka segera memulai penindasan dengan tembakan jarak jauh. Para ksatria lawan dihancurkan bahkan sebelum mereka bisa bereaksi. Para penjaga bahkan menggunakan ketapel untuk melawan mecha, yang sama sekali tidak efektif seperti melempar telur ke batu. Jelas bahwa mereka tidak akan bertahan lama. Tak lama kemudian, ksatria-ksatria Kushpercha tiba. Namun, menghadapi kekuatan Tiranto yang ganas, mecha-mecha Kushpercha seperti figur kertas, sama sekali tidak mampu menahan satu pukulan. Ibu kota, tanpa pasukan, ibarat domba yang menunggu untuk disembelih. Ksatria-ksatria setia masih mempertahankan benteng, tetapi dengan cepat disergap oleh pasukan pembunuh musuh. Raja tahu bahwa dia tidak bisa lagi menahan serangan musuh, jadi dia mengatur agar keluarganya diam-diam dievakuasi dari ibu kota, dan dia sendiri bertekad untuk bertarung sampai akhir. Raja mengaktifkan mecha eksklusifnya. Ibu kota yang kosong jelas tidak mampu menahan kekuatan Tiranto yang ganas. Segera, mereka mencapai garis pertahanan terakhir. Pada saat itu gerbang tiba-tiba terbuka. Raja Kushpercha memimpin sisa-sisa ksatria untuk menghadapi musuh dalam pertempuran, dan meminta duel dengan komandan lawan. Pangeran kedua Zalodek sudah lama menunggu saat ini. Kemudian terjadilah pertarungan antara para komandan. Setelah beberapa kali bertukar serangan, jelas bahwa mecha sang raja tidak sebanding, tertekan berat oleh Tiranto putih. Dia dengan cepat dihantam dari segala arah. Raja bersumpah untuk tidak pernah menyerah, melancarkan satu serangan terakhir. Dengan kekalahan sang raja, ibu kota Kushpercha sepenuhnya jatuh. Pada saat yang sama, 3 benteng lainnya juga berhasil direbut, dan sang putri, yang membawa harapan untuk memulihkan kerajaan, juga tertangkap di tengah perjalanan. Dengan demikian, Kushpercha jatuh ke tangan Zalodek. Malam itu, Eru dan kelompoknya menyelinap masuk ke dalam kastil. Menurut intelijen Nora, sang putri dan yang lainnya terjebak di antara 4 menara. Mecha mini yang telah ditingkatkan benar-benar hening. Para penjaga tidak mendengar apapun, sementara Eru dan kelompoknya berhasil menghindari semua prajurit yang sedang berpatroli. Meninggalkan 1 orang untuk memberikan dukungan kapan saja, yang lain segera berpisah. Eru menyelamatkan sang Adipati Agung. Pangeran menyelamatkan sepupunya yang dicintainya. Adeltrud menemukan ruangan kosong. Archit menjadi orang yang beruntung, tetapi dia menghadapi dilema. Sang putri, yang telah kehilangan semua harapan, tanpa keluarga, tanpa alasan untuk hidup, menolak untuk menjadi beban bagi orang lain, dan mendesak Archit untuk pergi dengan cepat. Di luar, lonceng peringatan mulai berdentang. Archit bersumpah untuk menjadi ksatria sang putri, bersedia menghunus pedangnya untuk melindunginya. Sang putri langsung terharu, dan Archit berhasil menyelesaikan misinya. Setelah mengetahui bahwa sang putri telah diselamatkan, pria berjanggut itu menjadi sangat marah, lalu menghidupkan kapal udara untuk mengejar Eru dan yang lainnya. Di kapal tersebut ada seorang pria istimewa, perancang kapal udara, Horatio. Dia ingin melihat mecha dewa kematian yang legendaris. Keesokan harinya, kapal udara melihat sekelompok orang dan mecha yang sedang berlari di jalan. Ksatria Phoenix Perak juga melihat kapal udara tersebut. Bukankah ini hanya pesawat dari kehidupan sebelumnya? Eru sangat bersemangat. Di dunia ini, seseorang berhasil membangun pesawat, seseorang telah menguasai teknologi yang belum dikuasainya. Saat itu kapal udara mulai menurunkan mecha-mecha. Eru juga mengendarai burung kuda untuk menghadapi mereka. Melihat siluet Knight yang terbang, wajah pria berjanggut itu tampak tidak percaya. Horatio bahkan lebih terkejut, terheran-heran bahwa ada orang lain yang berhasil menguasai teknologi penerbangan. Eru dengan mudah menjatuhkan salah satu dari mereka. Dia memanjat ke atas kapal, dan ketika melihat desain yang begitu indah, sel-sel kejeniusannya kembali terbangun. Mecha hitam menyerang Eru dengan sihir, tetapi Eru dengan senang hati menghadapi mecha-mecha yang menghalangi jalannya. Pria berjanggut itu menyadari bahaya, lalu mengalihkan haluan kapal, dan mulai melarikan diri. Eru tidak mengejar, karena dia memiliki urusan yang lebih penting. Namun, Horatio di kapal tersebut terpicu oleh kejadian ini. Langit adalah wilayah kekuasaannya, dan dia bersumpah akan menghadapi Eru lain kali. Keduanya adalah bakat terbaik dari benua, tetapi siapa yang pada akhirnya akan terbukti unggul? Kemudian, Eru dan kelompoknya tiba di sebuah kota kecil. Istri sang Adipati Agung juga bertemu dengan bawahannya yang masih hidup. Pada saat ini, mecha-mecha Kushpercha memiliki masalah dengan kurangnya daya tembak dan pertahanan. Ksatria Phoenix Perak menawarkan modifikasi, dengan imbalan berupa semua ksatria musuh yang tertangkap diserahkan kepada mereka. Istri sang Adipati Agung mempertimbangkannya, melihatnya sebagai kesepakatan yang adil. Saat itu juga Zalodek sudah menyerang kota tersebut. Mecha-mecha Kushpercha mulai bertahan. Namun kali ini mereka juga dilengkapi dengan 6 senapan mesin, melipat gandakan daya tembak mereka berkali-kali lipat.
Pasukan Zaludek tidak punya pilihan lain selain mundur. Kusperca akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Tidak mau menerima kekalahan, Zaludek kembali menggunakan trik lama. Mereka menyusup ke kastil untuk mencuri mecha terbaru milik kesatria Phoenix Perak. Setelah masuk ke kokpit, mereka mendapati bahwa mecha tersebut tidak bisa dihidupkan. Semua ini sudah termasuk dalam perhitungan Eru. Dia menangkap musuh yang telah menyusup, dan sang kapten menghidupkan mecha, melacak musuh yang berada di luar yang sedang menunggu bantuan. Pertempuran sengit pun terjadi. Setelah mecha putih di-upgrade, pertahanannya menjadi sangat kuat. Mecha pembunuh musuh tidak dapat memperoleh keuntungan apapun, tetapi kapten mendengar suara yang familiar, yaitu pencuri yang telah mengalahkannya dan mencuri mecha sebelumnya. Sang kapten, yang ingin menebus kehormatannya, segera meluncurkan mecha ke medan pertempuran. Mecha pembunuh memanfaatkan kesempatan, menggenggam pedang panjang mecha putih, dan dari belakang, sebuah sabitan maut muncul. Namun, mecha putih mengeluarkan 2 perisai dari punggungnya, lalu menghantam keras mecha pembunuh tersebut. Setelah itu, pedang tersebut menusuk musuh. Kapal udara Zaludek tiba di wilayah terakhir Kusperca, berniat untuk menghancurkan semua perlawanan sekali, dan untuk selamanya. Tiba-tiba, wilayah itu dinyalakan dengan cahaya yang tidak biasa. Sebelum musuh dapat memahami apa yang terjadi, tombak-tombak yang dipandu sihir naik dari tanah, melesat ke ketinggian tertentu sebelum berbalik menuju kapal udara, menembus dek kapal tersebut secara instan. Ini adalah pertama kalinya sejak perang dimulai bahwa kapal udara tersebut mengalami kerusakan yang begitu destruktif. Pasukan musuh terkejut, bertanya-tanya bagaimana mungkin tombak-tombak tersebut bisa dilemparkan begitu tinggi, sepenuhnya mengguncang pemahaman mereka. Melihat tombak-tombak itu masih menyerang, jenderal musuh yang berpengalaman dalam tak terhitung pertempuran dengan cepat menjatuhkan mecha hitam dari ketinggian. Para prajurit yang kebingungan menangis dan menjerit saat jatuh, tetapi para ksatria yang berhasil mendarat dengan selamat segera diserang oleh pasukan mecha yang telah lama bersembunyi, menghancurkan sekelompok besar musuh dalam satu serangan besar-besaran. Eru mengamati situasi dari bukit lain. Kini giliran dia untuk memasuki pertempuran. Spotted Dove dengan cepat terbang naik, memanfaatkan manuvernya yang gesit untuk terus merusak kapal udara musuh. Pangeran kedua, yang marah dan putus asa, memerintahkan pasukan mecha hitam untuk melancarkan serangan sengit. Sebuah mecha emas muncul dengan megah, seolah-olah dalam seluruh permainan, sutradara hanya memberinya satu gerakan, tetapi kekuasaannya tetap luar biasa penuh. Melihat peluang itu, Dietrich memimpin pasukan kedua untuk memulai pembersihan musuh. Kavaleri mekanik Helvi mengitari musuh dari belakang, mengurung mecha-mecha hitam. Pasukan mecha darat musuh benar-benar dihancurkan, dan pangeran kedua akhirnya merasakan ketakutan. Melihat kapal udara yang melarikan diri, Archid dengan antusias menggunakan tombak berpandu sihir untuk menghentikan mereka. Kapal udara yang melarikan diri menarik perhatian Eru, dan menjadi yang pertama melarikan diri, tentu saja membawa ikan besar. Ternyata, pangeran kedua Zaludek berada di atas kapal tersebut. Mecha miliknya terlihat perkasa, tetapi sayangnya harus menghadapi pigeon milik Eru, seperti bayi yang menghadapi Superman. Pertarungan tidak lagi menjadi pilihan. Namun, pangeran tersebut masih mencoba merayu Eru dengan kekayaan dan kemuliaan untuk mengkhianati tujuannya. Tetapi Eru menyatakan bahwa ia mengendalikan semua hak pengembangan Silhouette Knights, bertindak sebagai perwakilan permata nasional, dan komandonya atas seluruh kesatria, bahkan melebihi kekuasaan raja. Bahkan putra raja sendiri tidak memiliki kekuasaan sebesar itu. Dengan sangat terkejut, pangeran itu jatuh bersama dengan kapal udara. Akhirnya, Kusperca berhasil meraih kemenangan, dan Zaludek dengan sangat patuh menarik pasukannya. Kusperca dengan mudah merebut kembali wilayah-wilayah yang hilang, dan sang putri naik takhta sebagai ratu, meluncurkan serangan balasan besar-besaran terhadap Zaludek, merebut kota demi kota, tanpa perlu Eru turun tangan. Semua orang sangat gembira sampai mereka tiba-tiba melihat seekor naga baja di langit yang jauh. Jenius musuh, Horatio, telah menciptakan naga baja ini untuk menyelesaikan urusannya dengan Eru. Serangan sihir dari naga itu sangat ganas, hingga bahkan Eru pun merasa waspada. Naga itu terus-menerus mengejar Eru, terus-menerus menyemburkan serangan sihir dari mulutnya. Eru dengan gesit menghindar dan membalas setiap ada kesempatan. Ketika naga itu mengaktifkan pertahanan udara, perisai petirnya menghalangi serangan Eru, diikuti dengan rentetan serangan padat, berniat untuk menjatuhkan Eru hari itu juga. Ini tidak bisa berlanjut terus-menerus, jadi Eru meningkatkan kekuatannya dan terbang langsung menuju tubuh naga itu. Pria berjanggut itu sudah menunggu lama, dan dengan segera, ekor naga mengayun, nyaris mengenai Eru.
Kemudian, naga itu dengan cepat memutar tubuhnya dan menyerang Eru dengan cakar raksasanya, tapi meleset dan mulai meluncurkan rentetan serangan yang intens. Eru terpaksa menjauhkan diri. Pertempuran darat juga berlangsung dengan sengit. Kilmart dan Dietrich, yang sudah menjadi rival lama, langsung memicu pertempuran begitu bertemu. Anak buah mereka juga bertarung dengan sengit. Serangan Kilmart tajam, dan dengan lengan bantuannya, ia menarik pedang panjang untuk melancarkan serangan mendadak. Dietrich dengan terburu-buru mundur, kewalahan dengan banyaknya pedang Kilmart. Melompat tinggi, Kilmart meluncurkan serangan dari udara, yang Dietrich nyaris hindari, membuktikan bahwa dia bukan target yang mudah. Kilmart dengan cepat menyerang lagi, dan pedang panjang mereka bertabrakan, memercikan bunga api dengan hebat. Kilmart meningkatkan output kekuatannya, memutuskan pedang panjang Dietrich. Mecha Dietrich mengalami kerusakan parah. Saat Kilmart hendak memberikan serangan terakhir, Dietrich tiba-tiba melepaskan kabel baja yang dilengkapi peluru, mengikat pedang lawannya. Tidak menyadari apa yang terjadi, Kilmart terkena sengatan listrik besar, memaksanya menjatuhkan pedang panjangnya. Terguncang, tubuh Kilmart menjadi mati rasa, dan Dietrich memanfaatkan kesempatan itu, merangkul mecha Kilmart dengan kekuatan penuh. Kekuatan fisik bukanlah keahlian Kilmart, dan ia berjuang untuk melepaskan diri. Kilmart akhirnya menerima konsekuensi, sepenuhnya tertekan oleh mecha Dietrich. Hasilnya sudah jelas. Di sisi lain, seorang pria dan seekor naga terlibat dalam perang yang menguras tenaga. 3 dari 13 tungku sihir naga itu sudah habis, sementara sihir Eru tampaknya tidak ada habisnya. Melihat situasi semakin buruk bagi Eru, istrinya tiba dengan senjata anti udara untuk memberi dukungan. Tombak berpandu sihir ditembakkan ke langit, dan naga itu segera mengaktifkan perisai petirnya untuk menghalangi tombak-tombak tersebut. Sayangnya, salah satu tombak berhasil menembus jaringan pertahanan dan menghantam tubuh naga secara langsung. Eru melihat celah itu, dengan cepat naik ke ketinggian, mengeluarkan 4 lengan mekanis, dan mendarat di punggung naga. Naga itu mulai memutar tubuh besarnya, dan Eru sekali lagi terlempar jatuh. Tidak dapat mengalahkan Eru setelah begitu lama. Pria berjanggut itu mengaktifkan senjata rahasia. Tubuh naga itu segera diselimuti asap, dirancang khusus untuk melawan penggerak sihir, mengandung banyak zat berbahaya. Meskipun tidak dapat menghancurkan tungku konversi sihir, itu tetap akan merusak sirkuit sihir internal. Eru jatuh dengan cepat ke tanah, sementara naga itu mengambil kesempatan, membuka rahangnya yang besar untuk melancarkan serangan kuat. Namun, kekuatan Spotted Dove tidak hanya terletak pada kemampuannya untuk terbang, serangan sihirnya juga berada di tingkat tertinggi. Saat ini, kekuatan sihir naga tersebut kurang dari 10%, dan pria berjanggut itu terpaksa mundur dengan enggan. Horatio telah menciptakan sebuah tungku konversi sihir raksasa yang ia beri nama Tungku Darah Naga, Dragon Blood Furnace. Meskipun dapat memberikan kekuatan yang luar biasa, itu juga merupakan pedang bermata dua. Jika tidak terkendali, itu dapat membahayakan pihak mereka sendiri. Namun, pria berjanggut itu tidak peduli, selama alat itu bisa mengalahkan Eru. Kasparov juga sedang mengembangkan taktik ofensif. Sang ratu memutuskan untuk memimpin pertempuran sendiri, bersiap untuk pertempuran terakhir melawan Zaludek. Ini adalah pertarungan pamungkas antara dua jenius, serta pertempuran penentu bagi nasib benua. Kehadiran naga yang menakutkan sangat menekan. Hanya Dove yang bisa menandinginya dalam pertempuran. Pertempuran pun dimulai. Tombak-tombak sihir yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju naga, tetapi diblokir oleh sihir petir naga. Ini juga merupakan bagian dari rencana Eru. Tombak-tombak itu hancur, menyebarkan minyak di seluruh tubuh naga, yang kemudian dibakar hanya dengan satu tembakan. Eru berniat untuk secara pribadi mengalahkan kejahatan itu. Mesin naga terus mengalami kerusakan, dan pria berjanggut itu memutuskan untuk mengubah strategi dari sepeda menjadi sepeda motor, memerintahkan pengaktifan Tungku Darah Naga. Sebuah luapan sihir besar pun terjadi, melepaskan wujud terbesarnya. Perubahan tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Eru mencoba menggunakan serangan sihir, tetapi tidak bisa menembus pertahanan energi. Naga itu mengulurkan cakar energinya menuju Eru, yang nyaris menghindar. Serangan bertubi-tubi yang kuat mengejar Eru secara gila-gilaan. Eru merasakan ada sesuatu yang aneh, sebuah kapal buatan manusia tidak mungkin tiba-tiba menjadi lebih besar. Itu hanya perisai energi. Eru segera mengubah taktiknya, memusatkan seluruh sihirnya di ujung pedangnya, dan meluncur dengan kecepatan tinggi menuju naga itu. Pria berjanggut itu tidak tinggal diam, dan segera meluncurkan serangan nafas sihir. Eru menghindar ke samping, berteriak, hancur. Horatio jelas tidak memahami hubungan antara titik dan bidang. Ujung pedang bertabrakan dengan perisai sihir, memercikkan api biru.
Eru berhasil menembus perisai dan masuk, sementara cakar naga menembak keluar, tetapi Eru sudah mengantisipasi trik-trik tersebut dengan cepat membersihkan semua rintangan. Keadaan kini berbalik, sekarang Eru yang mengejar naga itu. Di bawah kekuatan serangan kuat Dove, perisai energi naga yang meluap dengan cepat menghilang. Kini hanya pria berjanggut itu yang tersisa, namun dia tetap menolak untuk menyerah. Tidak dapat mengalahkan Dove, ia mengalihkan medan pertempuran, mengarahkan naga menuju ratu. Jika sang ratu jatuh, maka Kasparov akan runtuh. Ini tidak bisa dibiarkan. Eru mempercepat menuju naga, Dove melepaskan kekuatan maksimumnya untuk mencegah naga itu turun. Pria berjanggut itu menghunus senjatanya, meluncurkan serangan sihir ke arah tanah. Eru memblokir naga itu, tetapi tidak bisa mengalihkan perhatiannya untuk menyerang balik. Di momen kritis, Archid dengan Mecha Centaur miliknya tiba. Pria berjanggut itu mengayunkan pedang raksasa sepanjang 40 meter, namun tombak perang sepanjang 100 meter milik Archid menusuknya dengan telak. Pria berjanggut itu menemui ajalnya, dan naga itu pun terpaksa mengubah arahnya. Ambisi Zaludek telah padam. Seorang penggemar bertanya kepadaku, mengapa tidak ada romansa dalam seluruh cerita ini? Aku secara khusus mengorganisasikan ini. Mengenai Silver Phoenix Knights, para pria semuanya kaku. Dimulai dari Archid dan sang putri. Sejak Archid pertama kali mengucapkan sumpahnya, sang putri sudah jatuh cinta padanya. Sang putri bahkan secara pribadi menyuapi Archid dan bahkan mengambil inisiatif untuk memeluknya. Archid mungkin merasakan sesuatu, tapi dia mungkin berpikir bahwa dia belum cukup baik. Selanjutnya ada Edgar dan Helvi. Edgar bersumpah di sisi tempat tidur Helvi yang sakit bahwa dia akan secara pribadi mengambil kembali mecha baru yang dicuri untuknya. Saat itulah Helvi mulai jatuh cinta padanya. Terakhir, ada Eru. Teman masa kecilnya, Adeltrud, selalu menempel padanya kapanpun dia punya kesempatan. Namun, pria ini yang telah sendiri selama 30 tahun di kehidupan sebelumnya, hanya fokus pada mewujudkan mimpinya tentang mecha. Semoga jika ada musim kedua, kita bisa melihat mereka semua berpasangan.